warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Untuk semester ini kita memang ada agenda untuk bimbingan tesis ya. Itu dan dari pihak kelas Pak Bayu dan Bu Mira itu juga sudah menyiapkan Zoom untuk kita sehingga kita maksimalkan bisa dipakai untuk bimbingan. Teman-teman semua ini sudah melaksanakan melaksanakan sidang proposal dan insya Allah semoga kita bisa bareng-bareng bersama-sama bulan Juli besok mendaftar sidang tesis. Jadi kita sudah dianggap selesai. Amin. Pada sore hari ini kita langsung akan mendapatkan pengarahan dan bimbingan dari Bapak Kambang, Bapak Kaprodi untuk pelaksanaan terkait dengan bab 4 dan bab 5. Selanjutnya nanti teman-teman bisa saling berdiskusi atau ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada beliau, ya dipersilahkan. Langsung saja, pembukaan dari saya cukup. Untuk acara selanjutnya, acara inti, saya serahkan langsung kepada Bapak Dr. Bambang. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Pak. Baik. Ini sinyalnya kurang bagus ya Mas Firman. Bisa diterima suaranya dengan baik Pak? Suaranya agak terlambat. Gerakannya juga agak terlambat. Iya. Agak delay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ini hari yang keberapa Pak Ustaz Lalan? 7. Berarti tadi malam 27. Ya. Jadi nggak tahu menurut Ustadz Lalan itu malam 27. Tapi nanti pencerahannya Pak Ustadz Lalan lah. Semoga keberkahan malam Lailatul Qadar itu semua yang hadir di sini mendapatkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teman-teman, saya juga sedang berpikir acara ini kan konsultasi. Jadi kalau konsultasi itu ya harusnya sudah ada yang punya bahan, lalu menyampaikan ke saya, lalu saya menyampaikan kira-kira harus seperti apa gitu kan Mas Firman. Nah kalau belum, bingung juga mau mengarahkan seperti apa terkait dengan kelanjutan dari teman-teman yang sudah melakukan penelitian. Dan mungkin nanti teman-teman harus menyampaikan siapa yang sudah melakukan penelitian, lalu siapa yang sudah membuat draft laporannya. Nah, sehingga bisa kita diskusikan. Kalau belum, mungkin belum bisa menyampaikan semacam bukan arahan ya, semacam masukan lah terkait hasil dari penelitian atau laporan penelitian yang sudah dibuat. Nah, itu terkait di bab 4 maupun bab 5. Nah, itu kalau memang sudah ada yang melakukan penelitian, coba sampel 1 orang gitu bisa menyampaikan. Nah, nanti kita diskusi. Sudah ada belum yang melakukan penelitian, Mas Firman? Budiana mungkin, Budian. Kalau informasi dari teman-teman itu banyak yang bingung Pak, ini saya harus melangkah dari mana dulu.
Itu makanya minta bimbingan. Kalau itu berarti agendanya harus disebut. Kemarin kan agendanya kalau nggak salah apa ya? Agendanya itu Bahasan bab 45. bimbingan tesis bab 4 dan bab 5 itu nggak bingung namanya, itu udah jelas itu. Nah, ada nggak bab 4 dan bab 5-nya? Kalau nggak ada ya nggak bisa dong Mas bimbingannya. Nah, agendanya harus dibuat berbeda, bukan bimbingan bab 4, bab 5. Persiapan penelitian atau bimbingan persiapan penelitian, bimbingan persiapan membuat laporan penelitian umpamanya, begitu Mas Firman. Tapi kalau bimbingan bab 4, bab 5 itu otomatis teman-teman sudah punya bab 4, bab 5-nya. Nah, kalau belum, ya berbeda dengan bimbingannya Pak Mul, kemudian Pak Mastian, dengan Mas Imanda itu berbeda dengan Mas Lalan. Mas Lalan berarti dia harus segera merevisi yang kemarin. Kalau sudah direvisi, lalu minta tanda tangan revisiannya kepada dosen, semua 4-4-nya. Setelah itu segera melakukan pembuatan surat izin untuk penelitian. Untuk yang kuantitatif berarti harus melakukan uji coba kuesioner. Nah, kemudian melaporkan uji cobanya segera, kemudian minta tanda tangan pengesahan, baru penelitian yang beneran. Setelah uji coba kuesionernya dilaporkan. Itu. Nah, yang kualitatif ya nggak perlu, karena kualitatif berarti nggak perlu uji coba kuesioner, langsung pedoman wawancaranya dikonsultasikan ke dosen pembimbing, semua informasi sudah terrangkul apa belum, begitu sudah, ya segera memperoleh, mencari data sesuai dengan pedoman wawancara yang sudah dirancang. Itu. Nah, sekarang mulai dari pertanyaan saja Mas Firman, kalau enggak ya bingung Bapaknya enggak. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin dipertanyakan mungkin. Jadi silaturahmi aja ini sambil ngobrol gitu. Pak Bambang boleh bertanya? Boleh. Ya, alhamdulillah saya sudah melaksanakan penelitiannya Pak Bambang. Tinggal menuangkan saja. Cuman untuk yang saya kan kemudian kualitatif, itu nanti hasil wawancaranya itu dituangkan dalam bab 4-nya atau dalam lampirannya ya Pak ya? Kalau dalam lampirannya itu data-data wawancara, itu boleh siapa si A, hasilnya apa si B. Tapi kalau analisisnya, sudah analisis dari hasil wawancaranya di bab 4. Oh, jadi Tapi kalau daftar hasil pertanyaan, jangan di bab 4, itu di lampiran saja. Kalau untuk sistematikanya, selain yang mengikuti yang di buku, boleh tidak kalau misalnya kita mengembangkan, karena kalau kualitatif kan ada beberapa poin yang memang disesuaikan dengan penelitiannya, itu bisa dikembangkan atau tidak, Pak? Kualitatif itu judulnya aja bisa berubah, apalagi isinya. Siap, siap. Begitu udah selesai penelitian, Pak, judul saya ternyata ini lebih menarik ini, ya udah dirubah judulnya sesuai dengan larinya kemana itu data kualitatif. Artinya isi kontennya masih bisa dikembangkan ya Pak ya, sesuai dengan kebutuhan. Masih. Nah, ini kita harus ngurus surat izin penelitian dulu ya Pak ya? Yang sudah punya akses, kan nggak perlu pakai penelitian, surat bisa jalan. Tapi ketika mau sidang, itu ditanyain surat penelitiannya mana. Gitu. Jadi teman-teman yang punya akses mah nggak usah buru-buru ngurus, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa itu diurus, karena ketika mau mendaftar sidang tesis, itu surat izin penelitian itu dipakai sebagai salah satu syarat untuk memvalidasi, oh beneran ini si Manda sudah penelitian di lokasi ini, gitu Mbak
Ros? Jadi kan kalau nggak salah ada belangkonya yang udah disiapkan UHAMKA, Ya. mengajukan dulu ke sekretariat, nanti dari sekretariat suratnya itu dibawa ke tempat penelitian ya Pak? Seperti itu ya Kalau Pak? yang punya akses mah nggak perlu dibawa, ngapain? Iya. Itu cuma untuk ditempel di tesisnya aja sebagai syarat sidang. Tapi kalau yang tidak punya akses, biasanya mana surat penelitiannya gitu. Oh begitu ya Pak. Jadi tetap nanti dimasukkan ke dalam lampiran ya Pak? Iya, lampiran karena dia sebagai salah satu syarat untuk sidang tesis. Baik Pak Bambang. Ya itu aja pertanyaan saya Pak Bambang. Makasih sebelumnya. Pak izin bertanya Pak. Silakan nak. Saya kan kuantitatif Pak. Nah itu ada panduan khusus nggak Pak yang uji kuesioner itu Pak? Panduan khusus tuh di mana nyarinya ya? Atau googling aja gitu cara mengujinya atau gimana ya? Kita belum pernah belajar, setahu saya sih Pak. Seingat saya belum pernah diajarin seperti itu. Ya, nanti salah satu cara yang mudah mungkin melihat tesis yang sudah jadi, di lampirannya kan ada uji kuesioner, itu untuk menguji valid atau tidak kuesionernya. Nanti kalau kuesionernya yang tidak valid, itu tandanya dia ada ukurannya dari peringkat berapa sampai berapa gitu. Kalau dia di bawah itu berarti dia tidak valid. Nah, harus digugurkan. Jadi kuesioner-kuesioner yang tidak valid nanti di saat penelitian benerannya nggak dipakai gitu, Mas. Itu diajukan ke pembimbing dan penguji atau pembimbing aja, Pak? Pembimbing aja. Pembimbing meng-ACC bahwa ini sudah melakukan uji instrumen gitu. Kan anunya ada, formatnya ada di sekretariat. Tapi kalau ujinya sih gampang, uji validitas. Tinggal masukkan ke rumus, sudah keluar. Itu mah gampang, nggak ada 5 menit. Yang susah itu 30 kuesioner itu disebar. Itu yang makan waktu. Kalau punya akses mah 1 hari juga selesai. Nah, kemudian datanya dibuat dalam tabel, diuji. Dia keluar sendiri, Mas. Kuesioner nomor 1 valid, nomor 2 valid. Cuma 5 menit. Siapa? Assalamualaikum, Dokter. Siap. Habis potong rambut ya? Iya, betul, Dokter. Udah agak terang ini. Pandangannya udah terang, Dokter. Bu Rahma juga habis potong rambut kayaknya. Oh, mana Bu Rahma? Oh, Bu Rahma ini. Kelihatan, Pak. Sibuk terus Bu Rahma. Direktur. Direktur susah, direktur. Dirjen, Pak. Oh, udah dirjen sekarang? Sudah dirjen. Oh, nggak pernah ngajak-ngajak. Kalau dirjen ngajak-ngajak loh, biar MM ini berkibar di sono. Ya harus tinggi kan ya Pak. Pak Mul udah siap tuh Bu Rahma? Pak Mul nggak bilang sih dress code-nya putih. Waduh, iyalah kan supaya ini tahu nih si Adi ini. Pak Mudinnya udah datang belum? Ini nunggu Pak Mudin. Pak Mul sudah terang Pak Mul ini. Saksi udah banyak nih. Mana Pak Mudin? Belum dicolek-colek dari tadi udah siap. Deskutnya udah siap. Malah jengramanya pakai batik. Wah, nggak nyambung itu Pak berarti Pak. Waduh. Jangan berdiri Bu. Bambang. Ya.
Pak Bambang. Iya, ini Pak Bayu dulu tadi mau nanya. Oh. Pak Ustadz, siapin dulu materinya Lailatul Qadar nih. Kapan munculnya nih Pak Ustadz? Dokter? Siap. Nah, ini kan kami kualitatif untuk bab 4, isinya kan berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan. Nyebut kualitatifnya jangan ragu-ragu dong. Iya, dokter. Kualitatif untuk yang bab 4 ini kan nantinya hasil penelitian dan pembahasan. Ya. Nah, berkaitan dengan tabel borang yang sudah kita buat, nanti untuk aplikasinya selain di lampiran, di dalam pembahasannya itu dibuat sub-subnya itu seperti apa, dokter? Bebas. Ataukah iya, dokter? Bebas. Oh, bebas, siap. Sesuai. Jadi sesuai rumusan permasalahan di depan. Oh, siap, Jadi dokter. dia membahasnya itu sesuai dengan rumusan. Kalau pertamanya membahas tentang bagaimana implementasinya, maka bab 4 itu dimulai dari proses-proses implementasi. Proses implementasi. Kemudian kalau rumusan permasalahan yang keduanya sudah mulai melihat kekurangan dan kelebihannya, maka di sistematika berikutnya tentang kekurangan dan kelebihannya. Kalau rumusan yang ketiga sudah mulai melihat rekomendasi, maka di bagian ketiganya itu rekomendasi. Kalau ada analisis SWOT, maka bagian sistematikanya analisis SWOT. Kalau ada FGD, maka ada sistematika FGD. Jadi dia sesuai. Tapi sebetulnya kerangka besarnya seperti rumusan, tapi sebetulnya dia lebih bebas karena membahas detail mendalam di bab 4 itu. Kira-kira gitu, Mas. Jadi nanti bab 4 itu akan melihat, loh, bab 4-nya kok nggak ada tanda-tanda. Kan untuk penelitian. Bekasi sinyalnya nggak terganggu ini. Masih ini, dokter? Masih putus-putus? Oh, sudah. Ya. Jadi untuk pengesahan berkaitan dengan tabel borang yang kami buat, atau perlu ada konsultasi kembali sebelum melaksanakan penelitian, dokter? Sebaiknya begitu. Oh, siap. Jadi kami sudah selesai untuk pembuatan surat penelitiannya, sudah terbit. Nah, tabel borang sudah kami siapkan. Insya Allah sudah koordinasi dengan lokasi penelitian sehabis ini, dokter, sehabis Lebaran nanti di H+4 atau H+3 nanti. Oke. Siap. Kemudian untuk di subnya itu setelah nanti ada temuan penelitian, nah, hasilnya itu baru masuk di kesimpulan dan implikasi dan saran deh, dokter. Iya, artinya bab 4 itu harus betul-betul menjawab rumusan permasalahan yang ada di depan. Siap. Nah, untuk memudahkan pembahasan bab 4, maka sistematikanya disesuaikan aja dengan rumusan, walaupun nanti isinya bisa bebas, tapi dia menyesuaikan rumusan permasalahan di depan. Siap. Tentunya terakhir dari beberapa sub perumusan itu akan mengarah kepada kesimpulan dan saran. Itu siap. Dari hasil analisis itu mana yang merupakan temuan-temuan baik itu yang negatif masukkan ke dalam kesimpulan. Nah, kemudian yang disaran terutama yang negatif, yang positif juga bisa tapi kurang menarik. Kalau yang positif kan tinggal ditingkatkan. Nah, tapi kalau yang negatif itu sarannya gimana?
Nah, sarannya tidak boleh saran yang sayangilah istrimu, itu mah bukan saran. Atau sayangilah orang tuamu, itu apa saran kayak begitu itu? Himbauan itu, dokter. Itu mah himbauan. Jadi saran itu harus konkret. Umpamanya dari hasil penelitian kamu tidak pernah mengucapkan I love you sama istrimu, maka kami menyarankan ya sekali-sekali dalam situasi yang enak, nyaman, adem, ucapkanlah I love you pada istrimu umpamanya. Dalam penelitian diketahui bahwa Anda tidak pernah mengajak istri untuk makan keluar. Maka dalam saran itu dimasukkanlah bahwa ajaklah istri Anda makan di restoran yang makanannya menyaji makanan yang disukai oleh istri. Dalam penelitian ternyata Anda tidak pernah membuat kejutan. Nah, maka disarankan. Jadi saran itu betul-betul hasil penelitian, Mas Bayu. Siap. Bukan saran-saran mengada-ada, umpamanya pengembangan SDM-nya perlu dilakukan. Nah, itu kan mengada-ada saran begitu. Kemudian kepemimpinannya perlu diperbaiki. Itu mah saran mengada-ada. Dari zaman Nabi Adam juga sarannya sama, bahwa kepemimpinan itu harus diperbaiki terus-menerus. Jadi paham ya Mas Bayu ya? Iya, benar. Jadi kalau lampu di ruangan saya sudah clear, dokter. Insya Allah mudah-mudahan lancar. Ya, kalau lampu di ruangan saya sudah menyala, jangan pula disarankan supaya lampu itu dinyalakan. Karena memang sudah nyala. Setiap dia datang udah nyala, dia nulis juga terang. Tahu-tahu deskripsinya, tolonglah dinyalakan itu lampu di ruangan Pak Bambang. Itu namanya menghina. Siap. Nah, kemudian kalau pemberian THR itu sudah dilakukan di perusahaan itu, lalu Anda menyarankan pemberian THR. Itu namanya menghina. Betul. Nah, lalu gimana dong sarannya, Pak? Kamu bandingkan THR-nya dengan yang lain. Ternyata THR-nya dia itu paling rendah dibandingin perusahaan-perusahaan lain. Sehingga sarankan THR yang Bapak berikan harus disesuaikan dengan aturan. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, nanti Mbak Rama agak sulit tuh sarannya karena terkait dengan kepemimpinan. Nah, sarannya harus konkret, Mbak Rama. Selain kepemimpinan apa tuh Mbak Rama? Kinerja pegawai, komitmen sama pengembangan karir, Pak. Nah, itu saran-sarannya agak sulit kalau data-data penelitiannya Mbak Rama tidak dapat detail. Jadi nanti sarannya tingkatkan komitmen karyawan, perbaiki kepemimpinan. Nah, itu saran nggak bagus seperti itu. Jadi harus konkret. Kepemimpinan yang mana, karakter yang mana yang perlu diperbaiki. Nah, itu yang agak susah kalau di instansi itu yang agile itu ya Pak ya. Ya sebetulnya gampang juga sih. Kalau dia jarang berkolaborasi, maka sarankan. Kalau dia jarang atau dia beratnya kepada avoiding, dia selalu menghindar, maka sarankan. Kalau dia lebih cenderung kepada kompromi melulu, kolaborasinya tidak ada, sarankan komprominya dikurangi. Gitu. Nah, untuk yang di pengembangan karir tuh Pak, karena kan saya juga membahas di political gap itu Pak. Gimana ya biar nanti tidak menyinggung atau biar nggak melenceng gitu Pak. Ya melenceng-melenceng sedikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak, bahas political gap-nya ya Pak, di sarannya nanti. Nggak apa-apa, nanti coba sebelum penelitian, kuesionernya konsultasi dulu ke Bapak. Kalau di sini kan waktunya nggak cukup.
Mbak Rama, kuesionernya udah dibuat. Sudah. Kasih ke Bapak Tinggal dulu. kirim Bapak ya. Kalau dibahas di sini, waktunya nggak cukup. Iya Pak. Di WA saja. Siap. Udah ngasih selamat belum sama Mas Tian? Kenapa itu Pak? Mbak Rama, Tian kenapa Pak? udah kasih selamat belum sama Mas Tian? Kenapa dia? Oh, udah sempro. Wah, lolos dia sempro. Oh, alhamdulillah. Akhirnya. Keren. Berapa kali tuh Pak? Kasih selamat dong ke Pak Mul, ke Pak Ustadz Lalan. Oh iya, selamat Pak Mul, Pak Lalan, Mas Fityan. Ya, Cung. Sekarang kendor Pak Mul. Pak Mul, bawahnya pakai apa itu? Jangan pendek. Pendek. Mute-nya dibuka dong. Itu lagi dibenerin sarungnya. Curah Ya, mau Mas curah. Lalan. Ya Pak, Silakan. makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu yang pertama saran-saran dari dosen kita nerimanya melalui online lewat email dikirim atau gimana Pak? Yang kedua, berarti saya langsung melaksanakan penelitian atau nunggu semua beres Pak setelah ditandatangan revisi bab 1 sampai 3 Pak. Makasih Pak. Ya. Jadi tahapannya Mas Lalan merevisi dulu. Kemudian ambil format untuk pengesahan revisi di sekretariat atau minta ke Mas Topan. Jadi nanti semua penguji itu dicantumkan di lembar pengesahan revisi itu. Jadi umpamanya Pak Budi, kemudian sarannya apa, lalu ada tempat untuk menandatangani bahwa saran itu sudah diperbaiki. Jadi nanti Mas Lalan membawa hasil revisian itu plus lembar untuk ditandatangan gitu. Jadi nanti dosennya ngecek, oh benar nih udah diperbaiki halaman ini. Kalau belum, ya nggak ditandatangani. Jadi validasinya di situ. Nah setelah mendapat semua tanda tangan penguji, ya silaturahmi ke Kaprodi untuk tanda tangan di bawahnya. Kaprodi tanda tangan, udah. Mas Lalan boleh ngurus surat penelitian. Nah, nanti biasanya kalau sudah mau ke lapangan, ya konsultasilah dulu kuesionernya supaya nggak salah. Penguji, pembimbing, ini kuesionernya udah jadi, kira-kira saya udah layak belum ke lapangan. Nah, dicek satu-satu gitu. Oh, udah oke, udah ke lapangan. Ambil data. Gitu. Turun Pak. Sami-sami. Pak, izin tanya lagi Pak. Boleh nak. Berarti batas akhir selesai itu bulan apa Pak ya? Kalau mau ikut yang ini, periode pertama ini Pak. Kan Juli ya sidangnya ya. Ya. Julinya tuh di awal apa di akhir ya? Saya kok lupa. Di awal Pak. Di awal ya? Awal bulan Pak ya. Tanggal Juli. hampir sama tanggal 7-an Pak. Oh. Ya berarti
sudah harus mendaftar akhir Juni. Akhir Juni sudah harus mendaftar, berarti ACC pembimbing Juni antara pertengahan sampai Juni akhir. Kalau dibuat mundur seperti itu. Untuk manajemen itu tanggal 9 Juli, Pak. Nah, 9 Juli, Mas Iman. Dah. Berarti lumayan mepet juga, Pak, ya? Ini udah. Nggak mepet, karena yang buat mepet kan masing-masing aja. Kalian sidang udah lama. Iya, betul, Pak. Yang mepet tuh kayak Tian, Pak Mul, Pak Lalan, itu mepet. Kalau masih Manda sih enggak. Udah lama. Oke, Pak. Baik, Pak. Siap. Tapi kalau Mas Lalan nunggu Lebaran Haji ya udah telat. Karena beda, Mas Lalan, sekali lagi saya bilang ya, sidang proposal dengan sidang tesis beda. Sidang per proposal itu proposalnya kurang-kurang dikit, masing-masing dosen penguji masih boleh. Tapi ketika sidang tesis, nggak bisa. Nggak ada bab 4, bab 5-nya belum dibuat, ya udah nggak bisa. Bisa, karena memang berbahaya kalau yang sidang tesis. Kalau sidang proposal itu kan ketika diuji itu kan sama dengan bimbingan, Mas. Jadi kurang-kurang dikit, alah oke lah sidang. Nah, kalau kasus Pak Suherman, tolong dikasih tahu, memang dia fokus memperbaiki bab 1, 2, 3. Bab 1, 2, 3-nya udah lengkap. Cuma dia tidak serius ngurus pendaftaran. Jadi dia datang ke Mas Topan itu hari Kamis sore. Dengan tanpa ada surat-surat pendaftaran. Ya Mas Topan nggak bisa. Gitu. Jadi jangan salah paham Pak Suherman. Tapi Pak Herman tidak kesulitan sebetulnya. Oke Pak Herman, saya anggap syarat-syarat yang lain sudah lengkap. Saya tanda tangani melalui digital. Waduh, Pak Budi gimana Pak? Pak Budi saya telepon sekarang juga. Akhirnya Pak Budi juga tanda tangan. Ternyata syarat-syarat yang lain belum lengkap. Jadi akhirnya tidak diizinkan untuk mendaftar. Gitu. Jadi kasusnya harus betul-betul dilihat ya permasalahannya. Jadi karena SK kan harus dibuat, sementara belum buku kuning belum ada, macam-macam belum ada semua, ya nggak bisa. Jadi Pak Mul, Mas Tian, dan Mas Lalan, karena waktunya mepet, habis Lebaran langsung kejar. Habis Lebaran langsung kejar penelitian. Di akhir Mei itu sudah mulai buat laporan. Kemudian awal-awal Juli udah mulai bimbingan. Tesis itu kalau dikerjakan rutin itu hanya 2 hari loh Mas Lalan. Kalau dikerjakan benar-benar. Cuma kita ini kan hari ini cuma ditengok judulnya, besok hanya dibolak-balik, besok lagi tinggal tidur. Tahu-tahu menjelang seminggu mepet, Pak saya mau daftar. Loh. Sudah ada proposalnya, tesisnya. Baru ini Pak, baru mau ngetik bab 4. Waduh, ya repot. Bisa nggak Pak saya daftar dulu? Kalau proposal bisa. Kalau tesis nggak bisa. Dokter. Ya. Izin dok untuk berkaitan dengan tabel kegiatan atau tabel dalam 3.
itu ketika kita sudah melakukan penelitian harus disesuai kegiatan yang sudah kita lakukan atau tetap seperti yang sebelum seminar proposal, dokter? Tabel yang mana ya, Mas? Tabel rencana waktu penelitian itu, dokter, kan di bab 3 kan kami membuat tabel penelitian yang diagendakan kurang lebih beberapa bulan ke depan. Nah, itu disesuaikan dengan tabel yang kan perubahan dengan kegiatan yang sudah. Bekasi hilang, Mas Firman. Sinyalnya Bekasi nanti udah nggak masuk Indonesia lagi tuh dah. Aduh, Mas Bayu, ini Indonesia ini masih ada apa enggak nih 5 tahun lagi nih? Saya deg-degan aja, ini tanggung jawabnya Mas Bayu ini. Menjaga persatuan bangsa ini, Pak Bayu. Wah, boro-boro jaga persatuan bangsa. Ini Mas Bayu tanggung jawab loh, Mas, kalau sampai Indonesia nggak ada lagi. Segera jadi Kapolri harusnya nih, Pak Bayu. Ngeri saya. Itu nanti cucunya Bu Iin apa bisa menikmati Indonesia kayaknya. Halo dokter, sudah tidak putus-putus? Iya, nih lagi bahasa Indonesia, Mas Bayu tanggung jawab. Siap, dokter, siap. Itu. Iya, mohon izin dokter, itu berkaitan pertanyaan saya tadi. Pertanyaan saya jawab dulu. Oh, siap. Masih dokter, masih. Nanti dalam penelitian dunia lain kami berikan saran dan kesimpulannya, dokter. Aduh Mas, saya itu sampai ngerasain tiap hari nggak bisa tidur, bener. Iya, benar dokter. Agak sulit lah memang kita. Nggak tahu nih teman-teman yang lain ngerasain nggak sih? Saya kok sampai deg-degan sampai tiap hari loh. Dan ini serius. Iya betul dokter. Situasinya memang saat ini ya susah untuk didiskusikan dalam konteks ilmiah dokter. Ini sudah modelnya model tabrak-tabrak aja. Iya. Nanti penelitian dunia lain dokter. Jadi kita coba nanti untuk menembus dunia itu dengan Pak Firman sudah buat tabel borangnya itu dokter. Aduh. Udah. Ya Mas, lanjut. Ya yang berkaitan dengan waktu penelitian itu dokter, kan saya sempat ketika sowan ke Pak Prof. Suprapto itu disampaikan nanti ketika sudah melaksanakan penelitian untuk waktu kegiatan atau jadwal yang sudah dibuat ini harus dirubah sesuai dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, itu nanti dirubahnya tetap ada di bab 3 atau mungkin ditaruh di subbab atau di lampiran yang lain, dokter? Mohon izin. Tetap di bab 3. Oh, di bab 3. Di saat revisi untuk hasil dari seminar proposal, itu memang kan belum ada kami rubah yang berkaitan dengan waktu penelitian. Tetapi nanti ketika di hasil terakhir sudah melaksanakan sidang tesis, itu mungkin baru ini jadi dokter, baru ada perubahan yang ada di tabel tersebut. Ya, tapi untuk kegiatannya nggak usah detail, jadi kegiatannya yang umum kayak umum yang seperti yang kemarin proposal, cuma mungkin waktunya yang geser-geser. Oh, siap dokter. Ya, siap. Terima kasih dokter. Ya, mudah-mudahan lancar semuanya ya. Habis Lebaran difokuskan. Ya Pak. Biar bareng-bareng. Nggak tahu ini teman-teman yang
belum proposal ini gimana Mas Bayu? Sudah kita japri-japri, mungkin kesiapannya kurang maksimal, Dokter. Cuma ya beberapa yang rekan-rekan yang memang semangatnya kuat, ya juga hadir dalam kegiatan hari ini. Jadi ya mudah-mudahan yang lain nanti ada ada sentuhan-sentuhan untuk bisa sama dengan teman-teman yang lain. Maksud saya diperjuangkan teman-teman yang Ya. belum sidang proposal itu bisa sidang proposal, caranya gimana? Kalau untuk waktu dekat ini yang terakhir untuk seminar proposal masih ada kesempatan lagi untuk yang bisa ikut kegiatan seminar proposal, Dokter. Itu yang perlu diperjuangkan, apa ada Pak Direktur atau apa gitu. Siap. Nanti mungkin karena kan kasihan kalau sidangnya proposal tidak ada semester ini. Iya, betul, Dokter. Gimana? Jadi gini Mas Bayu, saya kan nggak bisa terus-terusan nakal ya. Jadi sekali-sekali mahasiswa yang nakal. Nah, di borang jelas-jelas disebutkan bahwa mahasiswa harus lulus tepat waktu. Betul. Dan ketepatan waktu studi mahasiswa akan sangat memberikan kontribusi kepada UHAMKA, kepada Prodi. Nah, begitu mahasiswa sudah menyelesaikan, nggak ada jadwal sidang. Ini maksudnya apa? Kalau jadwal sidang itu tiap minggu, nggak apa-apa lah Pak, kami nunggu minggu depan. Betul. Lah ini harus semester depan kan berarti saya habis 1 semester ini. Siap. Nah itu solusinya gimana Pak Direktur? Siap Dokter. Nah ini kan nggak main-main Pak Direktur. Kalau begini terus kan nanti kami viralkan kemana-mana aja udah dah. Iya. Mohon izin Dokter, coba nanti kami pastikan dulu berkaitan dengan rekan-rekan Angkatan 42 yang siap untuk seminar proposal. Nanti coba kami perjuangkan. Ya insya Allah mungkin secepatnya hari Senin atau Selasa saya menghadap Pak Direktur, Dokter. Iya, jadi karena apa Mas Bayu? Kita ini manajemen. Jangan karena alasan-alasan yang administrasi terus orang-orang nggak bisa sidang gitu loh. Benar Dokter, klasik gitu. Jangan gara-gara alasannya gini, karena apa ya, terkait administrasi keuangan Pak, loh kan itu bisa diatur Pak. Iya betul. Umpamanya yang mau ujian tesis nggak bisa ikut karena alasannya ijazahnya nggak bisa keluar karena baru mahasiswa semester 3. Ya sudah nggak apa-apa Pak, ijazahnya dikeluarin semester 4 aja, kami tunggu, tapi kami bisa sidang di semester 3, kan bagus. Iya, betul. Jadi alasan-alasan kayak gitu tuh nggak masuk akal. Nggak bisa diterima. Siap. Kecuali kalau sidangnya itu tiap mungkin minggu, nanti Pak. Kami data kembali. Jadi mahasiswa bisa ikut minggu depan. Lah ini ikutnya semester depan ya telat berarti. Iya, betul. Ada lagi? Ya mungkin nanti kami data kembali Dokter yang memang sekiranya sudah siap untuk melakukan seminar proposal atau sidang seminar proposal. Ya jadi nanti saya juga kalau memang menghadap ke Pak Direktur pergerakannya enggak sia-sia gitu Dokter. Ya, udah yang ada penting data. Kesiapan dulu. Jangan cuma Herman doang. Iya, jadi nanti kalau cuma 1 orang saja malah Pak Direktur tertawa nanti Dokter, malah enggak enak saya. Iya, mungkin nanti coba kita kompulir lagi Dokter, kira-kira yang siap siapa. Ya mudah-mudahan kalau memang hari Senin Selasa sudah ada informasi, kira-kira sudah fix, memang bahan minimal sudah dipersiapkan bagi rekan-rekan mahasiswa. Ya nanti mungkin segera saya bisa sowan ke beliau Dokter. Udah libur, Mas? Oh, udah libur, Dokter? Udah. Berarti kemungkinan besar bisa di waktu kapan, Dokter, untuk? Habis Lebaran. Oh, sehabis Lebaran. Siap. Kalau misalkan mengejar berkaitan dengan sidang tesis untuk seminar proposal, kalau memang diagendakan, bisa diwujudkan, mungkin bisa, Dokter, walaupun memang teman-teman yang sidang
seminar proposal nantinya lumayan agak dikejar-kejar waktu juga itu, karena hanya spare waktunya kurang lebih 1 bulan itu, dokter. Ya. Siapa aja, insya Allah. Mas Firman, siapa aja, Mas? Ya, Pak. Teman-teman yang belum proposal siapa aja, Mas Firman? Ada Mas Tatang, terus Pak Suherman ya. Mas Tatang nggak tahu kok bisa low respon banget ya. Biasanya dia kalau di kelas aktif kok waktu ngerjain. Di Pak Reja itu gimana, Pak Firman? Sudah siap belum? Belum ya? Nah, itu Bu Kayaknya itu di luar Jawa deh Pak Reza. Oh, baru di luar Jawa ya? Sekarang udah pulang, Pak. Oh, udah pulang. Udah pulang. Nanti di data aja Pak Firman ya, berkenan di data ya. Ya, siap. Nanti untuk tekniknya saya siapin lah untuk penghantarnya untuk ngadep Pak Direktur nanti habis Lebaran. Ya. Iya, maksud saya gitu, Mas, bahwa mereka dikasih tahu, nggak ada kesulitan, semuanya dibantu kok. Iya, betul, dokter. Sayang kalau mereka nggak dirangkul. Jadi ya sebenarnya kita angkatan tuh ada harapan untuk melaksanakan kegiatan tesis itu, tesis dengan sistematik, tesis terpadu itu, dokter. Kalau memang jumlahnya ya minimal mungkin kalau perhitungan saya 20 orang sampai 25 lah. Nah, itu bisa lah melakukan tesis terpadu itu. Nah, berkaitan dengan tesis terpadu, memang kemarin sudah saya sosialisasikan dengan beberapa rekan-rekan yang memang awal ketika seminar proposal sudah melaksanakan. Kita coba tunggu untuk yang rekan-rekan yang seminar proposal lanjutan atau yang kedua. Nah, karena ini mungkin sudah kelihatan jumlahnya, ya nanti mungkin kita follow up lagi, dokter. Kalau memang berkenan untuk berkaitan dengan sistem tesis terpadunya mau dilaksanakan, untuk tempat insya Allah saya sudah ada gambaran. Ya minimal dengan kondisi sekarang ini tempat yang cukup untuk kegiatan saja insya Allah ada. Tapi kalau mau ada entertain lain ya mungkin itu harus punya pandangan tempat yang memang bisa digunakan untuk kegiatan lain. Tapi kalau cuma sekedar tesis terpadu, 1 hari selesai, 1 hari ACC, insya Allah itu kita siapkan tempat ada, dokter. Aula besar lah intinya, nanti bisa mudah dijangkau juga lokasinya di Jakarta Pusat. Oke. Gitu, dokter. Mungkin untuk sementara sih berkaitan dengan nanti saya menghadap kepada Pak Direktur, nanti kami data dulu kira-kira kesiapan rekan-rekan yang memang sudah fix mengikuti seminar proposal beberapa orang. Kalau hanya 1 mungkin berat juga, dokter, langkahnya. Nanti malah diketawai, malah kayak enggak punya dasar yang jelas nanti. Gitu ya Pak Firman ya. Ya sekalian lah nanti biar ini kan mumpung ada teman-teman di sini nih, biar sekalian tahu wacana atau apa sih yang kita mau sasaran untuk berkaitan dengan lulus tepat waktu ini. Ya menurut saya yang 1 hari selesai itu yang berkaitan dengan tesis terpadu itu ya insya Allah lah, kalau tempat saya sudah hampir 2 bulan sebelumnya saya sudah koordinasi untuk tempat insya Allah siap gitu. Ya, Pak Firman ya. Sip, Mas Bayu. Pak Mul semangat ya, Pak Mul ya. Iya, Mas. Nanti kalau sudah selesai, saya ajak penelitian di tempat lain, Pak Mul, di kampus lain. Oke, setuju Mas. Diajakin kuliah lagi tuh Pak Mul. Iya. Sambil ngopi. Iya, makanya. Siap. Saya diperintah Dr. Bambang nggak berani, jadi harus lanjut ke kampus lain, Pak Mul. Jadi harus butuh semangat dari Pak Mul lagi nih. Oke Mas, siap, harus kita semangat Mas. Insya Allah Pak Mul. Oke, dokter. Oke, saya kira sudah cukup Mas Firman. Ya cukup, alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian untuk persiapan penelitian
bab 4 dan hasilnya bab 5. Pemanasan Mas ini. Masih pemanasan, sehingga yang tadinya mungkin selama ini menerka-nerka ini apa yang harus saya lakukan, apa yang langkah apa yang pertama kali harus saya kerjakan. Nah, ini semoga dengan adanya pertemuan diskusi pada sore hari ini bisa mendapatkan gambaran sehingga teman-teman tahu apa yang harus saya lakukan pertama kali untuk mengerjakan bab 4. Kemudian banyak kekurangan dan kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan untuk Bapak Dr. Bambang selaku Kaprodi yang sudah memberikan pelayanan ekstra kepada kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Pak Bambang sehat selalu, segera jadi rektor, Pak. Oh, amin. Jadi lebih mudah nanti kita. Nah, sisanya. Kalau enggak jadi menteri, enggak presiden juga enggak apa-apa, Pak. Yang terbaik untuk Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul, istrinya udah masak apa ini, Pak Mul? Wah, ini udah ini Mas, komplit ini Mas. Mau makan ini Mas. Mau ke sini Mas. Ke Bandung aja Mas. Emangnya boleh Pak, nggak dicegat polisi? Oh, Pak? enggak Mas, ini lagi paling rawan Mas. Nggak bisa kemana-mana, saya juga nggak kemana-mana Mas. Udah kok ngajakin ke Bandung, aja. Pak? Di rumah aja. Ini yang terutama mobil plat B Mas. Ini plat B kalau di sini udah nggak bisa bergerak Mas. Pak Bambang izin pamit ya. Ya. Oke. Selamat Lebaran. Iya. Mulai Nanti batin Ibu ya transfer ya, Ibu. semuanya. Iya. Ibu-ibu mau masak. Oh, Mas. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum semuanya. Ya, sama-sama. Bu Rama, saya WA Bu Rama. Rumahnya Pak Bayu bikin kangen dah melihatnya. Ayo Pak Firman ditunggu. Hari ini mau ada ini juga nih. Mau ada tamu. Oh, gitu. Dari mana? Makanya Dari saya Timur baru. Tengah? Iya, dari Timur Tengah. Tuh, baru saya iniin pelatarannya. Oh. Dari Timur Tengah. Iya, Dokter. Biasa teman-teman yang di kedutaan. Oh. Biasa mereka sebelum selesai harus ada jatah dulu katanya. Hati-hati prokes. Iya, Dokter. Saya suruh nanti pakai face shield sama masker. biar steril mereka. Kita di luar ini Dokter, sama saya ikuti dokter nih. Jadi di luar aja di pelataran depan. Iyalah. Biar agak santai ngobrolnya. Kalau Pak Firman mah dia harus di dalam dia Dokter. Kalau di luar katanya ada nyamuk. Jadi mohon izin Dokter, sehat selalu, insya Allah. Nanti kita silaturahmi. Pak Mul di Bandung ya Pak Mul ya? Di Bandung Mas. Saya dari kemarin hampir 2 minggu di Bandung nggak ada kontak Pak Mul lah. Wah, wong di WA nggak jawab. Sengaja Pak Mul. Di WA nggak jawab Pak Mas Bayu Pak. Waktu saya dikirim wisata di WA nggak jawab juga. Saya waktu pas di Bandung WA Pak Mul juga nggak dibalas. Dijawab aja Pak Bambang ya. Saya udah Tambun. Bingung nanti. Sip, monggo Pak. Pak Bambang, matur nuwun Pak Bambang. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya, assalamualaikum. Mohon izin Pak Mul, ada Bu Rahma, Bu Mursiana, makasih ya sudah hadir. TN ya izin.